Baik, kita akan melanjutkan materi kita ini tentang requirement gathering, khususnya untuk software requirement ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, mereview kembali pengertian requirement atau kebutuhan, kemudian memahami apa itu analisis kebutuhan, lalu tahap pelaksanaan analisis kebutuhan, dan mengetahui apa itu dokumen spesifikasi kebutuhan. Jadi kita kembali lagi ke model proses linear sekuensial yang akan kita gunakan untuk membangun software. Jadi kita ingat ya bahwa untuk membangun software itu kan sebetulnya banyak cara, banyak model prosesnya. Tetapi yang kita sepakati yang digunakan di kelas kita adalah model proses linear sekuensial dari Bapak Pressman yang terdiri dari 5 kegiatan ya. Communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, untuk requirement gathering ini merupakan kegiatan communication di mana nanti kita setelah melakukan requirement gathering kita lanjutkan dengan pemodelan, yaitu pemodelan analisis dan desain. Nah, requirement gathering itu apa sih sebetulnya? Jadi sebuah proses, kita ulangi lagi ya, ini adalah proses mendefinisikan apa yang akan dibuat oleh developer sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi dalam membangun software itu ada dua pihak minimal, yaitu pihak developer, mereka yang membuatkan software, dan pihak user, yaitu para para pihak yang akan menggunakan software tersebut. Nah, jadi pada kegiatan requirement gathering, kegiatan kita adalah menetapkan user requirement dan menetapkan software requirement. Jadi kegiatan requirement gathering ini kita harus menghasilkan daftar user requirement dan daftar software requirement, dilanjutkan dengan pemodelannya. Jadi ada 3 hal yang harus disampaikan untuk menunjukkan bahwa kegiatan requirement ini telah dilakukan. Nah, kita lihat lagi apa itu requirement. Requirement itu kan sebetulnya apa yang diinginkan oleh user terhadap software. Nah, itu adalah user requirement. Jadi memastikan dari perspektif user dia tuh sebetulnya ingin melakukan apa, berharap apa, dibantu oleh software. Biasanya yang diinginkan itu tentu sesuai dengan kegiatan atau job desk atau aktivitas seorang user di organisasi tempat dia bernaung. Ya, jadi user requirement itu makanya terkait erat dengan activity yang dilakukan oleh user yang kita gambarkan di activity diagram. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang dimaksud dengan software requirement. Ini adalah apa yang harus ada pada perangkat lunak atau apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dalam rangka memenuhi keinginan user atau user requirement. Jadi kalau software requirement ini adalah perspektif dari software. Jadi sebagai software atau software itu harus punya kebisaan apa aja atau harus punya fitur apa saja supaya memenuhi keinginan user tersebut. Jadi requirement itu sebetulnya kalau dari sisi user atau perspektif user kita sebut sebagai user requirement, sedangkan dari perspektif software atau dari sisi software itu disebut software requirement. Sebetulnya bisa jadi dia membahas hal yang sama ya, tetapi beda POV-nya. Nah, jadi definisi lain dari software requirement adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan oleh user. Nah, jadi software requirement ini bisa dispesifikasikan atau didefinisikan berdasarkan user requirement. Nah, secara penulisan kita sepakati untuk user requirement ini kita berikan kode, di mana kodenya itu adalah UR, UR01, UR02. Sedangkan untuk software requirement ini kita beri kode SR ya. Jadi kita lihat di sini untuk satu user requirement kita harus menyiapkan satu software requirement-nya. Kalau kita punya 2 user requirement maka kita harus punya 2 software requirement ya. Nah, bisa juga kita lihat tabel berikutnya, satu user requirement itu ternyata harus disiapkan oleh 2 software requirement. Sementara untuk user requirement yang kedua ternyata disiapkan oleh beberapa, di sini 3 software requirement. Sehingga pengkodeannya bisa menjadi seperti ini. Nah, artinya satu user requirement itu memerlukan
2-3 software requirement. Ya, jadi ini menunjukkan lebih detail. Jadi software requirement-nya lebih detail daripada user requirement. Ya, jadi bisa satu user requirement itu satu software requirement, tapi bisa juga satu user requirement itu menghasilkan atau dijawab atau disiapkan oleh beberapa software requirement. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik sebetulnya yang bawah. Karena software requirement itu harusnya lebih detail daripada user requirement. User requirement itu bersifat umum karena dia dari perspektif user. Nah, apa itu analisis kebutuhan? Analisis kebutuhan adalah proses mempelajari kebutuhan pemakai atau user requirement untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak atau software requirement. Jadi yang namanya analisis kebutuhan itu sebetulnya proses-proses dalam rangka kita menyepakati user requirement dan software requirement. Nah, analisis kebutuhan juga definisi lain dari Pak Pressman adalah proses menetapkan fungsi dan unjuk uja perangkat lunak, menyatakan antarmuka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Jadi di sini lebih spesifik bahwa analisis kebutuhan itu tidak hanya untuk mendapatkan user requirement dan software requirement, tetapi juga mendetilkan lagi software requirement-nya dalam bentuk fungsi, performance, kemudian antarmuka atau interface, kemudian kendala-kendala. Ya, jadi definisi ini saling melengkapi. Berikutnya, tahapan analisis kebutuhan. Nah, jadi untuk analisis kebutuhan itu ada beberapa tahapan supaya analisisnya itu dilakukan secara terstruktur. Jadi tujuan analisis kebutuhan perangkat lunak itu memahami masalah yang akan dibuat perangkat lunaknya secara menyeluruh atau komprehensif, kemudian mendefinisikan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pengguna atau user. Ya, kembali ke persoalan kenapa kita harus membuat software. Kenapa kalian belajar membuat software? Tentu saja software ini kita buat untuk membantu user baik dalam pekerjaan-pekerjaannya maupun membantu user dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada pekerjaannya di suatu organisasi. Gitu ya. Nah, maka memang mau tidak mau kita harus paham dulu masalahnya apa sih sebenarnya gitu ya. Ada problem apa? Nah, makanya secara umum tahapan analisis kebutuhan itu diawali dengan adanya problem yang ada di sekitar user kita yang dihadapi oleh para user, kemudian kita buatkan solusinya, ya. Bisa juga barangkali tidak ada problem, semuanya baik-baik saja, tetapi muncullah ide-ide. Ide itu atau disebut dengan inovasi, ya. Jadi meskipun usernya baik-baik aja, bekerjanya rutin, tetapi barangkali seharusnya ada ide-ide baru karena ada perkembangan berbagai teknologi. Nah, ide-ide pun kita carikan solusinya supaya memang bisa dijadikan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu tentu harus dideskripsikan secara spesifik dan lengkap dalam dokumen, di mana dokumen itu namanya adalah Software Requirement Specification atau SRS. Ya, jadi sebetulnya kegiatan requirement gathering itu nanti harus dituangkan dalam dokumen yang namanya SRS. Ya, dicatat dulu bahwa kita berkenalan dengan dokumen SRS. Nah, sekarang bagaimana tahapan analisis kebutuhan itu secara lengkap? Nah, ini gambaran tahapan ini mohon dipelajari dengan baik, difahami dengan baik. Jadi pertama-tama tentu saja pelajari dan memahami persoalan ya. Jadi jangan kita membangun software sebelum kita memahami sebetulnya ada persoalan apa yang dihadapi oleh user. Nah, barulah dari situ kita mendapatkan atau mengidentifikasikan sebetulnya user itu butuhnya apa sih. Ini adalah kegiatan yang namanya mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Nah, berikutnya barulah kita mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, dilanjutkan dengan membuat dokumen spesifikasi kebutuhan tersebut, lalu terakhir dilakukan yang namanya review atau kaji ulang. Nah, gambar ini harus dihafalkan ya anak-anaknya karena ini mutlak kegiatan yang harus ada di dalam
analisis kebutuhan ya atau requirement gathering. Nah, kita sepakati langkahnya seperti ini, barangkali ada langkah-langkah lain tetapi kita tetap menggunakan langkah-langkah ini. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan pada saat mempelajari dan memahami persoalan? Jadi, untuk memahami dan mempelajari persoalan itu bisa dikerjakan bersamaan dengan pada saat mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Jadi, kedua kegiatan ini bisa saling terkait dan melengkapi. Bagaimana caranya? Caranya tentu saja dari problem yang ada atau dari ide-ide yang ada, kita rinci atau kita detilkan atau kita perjelas dengan melakukan yang namanya pemodelan bisnis ya. Di mana pemodelan bisnis itu sebetulnya untuk mempelajari proses bisnis di mana problem tersebut muncul atau ide-ide untuk membaguskan proses bisnis ya. Jadi problem itu kan kadang-kadang nggak jelas gitu. Nah, untuk memperjelasnya kita tuangkan dalam pemodelan bisnis. Di sini sekaligus juga kita menjadi paham persoalannya apa, sekaligus juga kita bisa melakukan identifikasi kebutuhan usernya, jadilah user requirement. Nah, ini adalah user requirement di mana user requirement itu bentuknya berupa daftar ya. Daftar itu artinya ada kodenya, ada statementnya atau kalimatnya gitu ya, dan bisa dituangkan dalam bentuk tabel. Nah, kalau sudah punya user requirement, barulah kita bisa beranjak ke kegiatan berikutnya, yaitu mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Jadi, kalau kita belum punya user requirement, kita tidak bisa melakukan software requirement specification, ya. Kenapa? Karena memang software itu kan seharusnya sesuai dengan kebutuhan user. Jadi semuanya harus terkait. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari aktivitas pada proses bisnis, dalam hal ini pada diagram activity, mana yang bisa diotomatisasi digantikan oleh perangkat lunak. Nah, jadi anak-anak untuk melakukan otomatisasi software ya, kita mencari dulu, pelajari dulu aktivitasnya dan disepakati mana aktivitas-aktivitas yang bisa digantikan oleh perangkat lunak. Dari situlah kita mendapatkan spesifikasi atau definisi kebutuhan perangkat lunak, kemudian kita tuangkan dalam bentuk software requirement. Software requirement juga sama, itu adalah bentuknya berupa statement, kalimat ya, yang diberi kode. Kenapa perlu diberi kode? Untuk mempermudah penyusunan daftar dan bisa juga dituangkan dalam bentuk tabel supaya mempermudah pembacaan. Nah, mari kita pahami dulu apa itu kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi, pada kegiatan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, biasanya kita awali dengan user requirement. Nah, namun user requirement itu umumnya tidak terstruktur. Jadi pada user requirement itu biasanya menjelaskan apa yang diinginkan oleh user. Nah, pada kegiatan kebutuhan perangkat lunak, apa yang diinginkan oleh user itu kita strukturkan. Kita analisis, lalu kita klasifikasikan dan kita terjemahkan menjadi kebutuhan software. Gimana caranya? Jadi kita lihat ya, bahwa kebutuhan software ini kita klasifikasikan atau kita bagi menjadi 3 ya anak-anak ya. Jadi ada functional requirement, ada interface requirement, dan ada yang namanya unjuk kerja atau bahasa Inggrisnya adalah performance requirement ya. Jadi ada 3. Kita lihat gambarnya seperti ini. Oke, jadi software requirement itu kita bagi 2 dulu. Ada yang fungsional, ada yang non-fungsional. Tetapi yang non-fungsional itu ternyata terdiri dari performance requirement dan interface requirement. Nah, sehingga bisa kita kelompokkan software requirement itu menjadi 3. Functional requirement, performance requirement, dan interface requirement. Ya, kita sepakati klasifikasinya 3. Nah, apa itu functional requirement? Mari kita lihat. Functional requirement itu secara definisi itu disebut juga sebagai kebutuhan operasional. Ya, jadi kalau dengar kata fungsional, oh berarti operasional. Artinya apa? Dia berfungsi, dia beroperasi.
alias dijalankan. Ya, jadi functional requirement ini adalah requirement yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan atau dijalankan oleh perangkat lunak. Nah, seperti apa? Mari kita lihat contoh-contohnya. Di sini kembali kita kasusnya, kita ingin membuatkan aplikasi untuk Posyandu, ya, di mana aplikasi ini ya ada beberapa requirement. Di sini requirement itu bentuknya berupa kalimat ya atau statement seperti ini. Di sini belum diberi kode, tetapi diberi nomor urut. Setiap kalimat ada caranya, yaitu diawali dengan subjek perangkat lunak, lalu predikatnya adalah harus dapat. Nah, dapat apa? Di sini macam-macam. Nomor 1, menerima data pendaftaran bayi dan balita. Kenapa ada requirement ini? Karena ini berasal dari user requirement berupa user ingin menerima data pendaftaran bayi dan balita, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pencatatan. Masih ingat ya bahwa berat badan bayi dan balita itu dicatat. Kalau manualnya, dia dicatat di kertas, lalu masuk ke buku. Kalau kita jadikan aplikasi, maka nanti perangkat lunaknya harus dapat menerima data pencatatan berat badan bayi dan balita. Demikian juga semisal ya, di Posyandu ternyata untuk rencana pemberian imunisasi harus dicatat. Jadi hari ini diperiksa lalu diinformasikan bulan depan ya kita ada imunisasi campak. Nah itu dicatat, namanya rencana pemberian imunisasi. Kalau secara manual itu dicatatnya di buku, kalau kita buatkan aplikasi maka harus dicatat di aplikasi. Tanggal berapa, anak namanya siapa gitu ya, orang tuanya siapa, dia harusnya datang untuk melakukan imunisasi. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi 2 minggu kemudian, bisa jadi 2 bulan kemudian, pokoknya harus dicatat. Karena jadwal imunisasi itu sebetulnya sudah pasti. Ya, misalnya usia 9 bulan, pasti imunisasi campak. Nanti usia setahun, imunisasi yang lainnya lagi. Ya, jadi jadwal-jadwal itu sudah pasti. Sehingga harus dicatat ya supaya orang tuanya ingat dan datang untuk melakukan imunisasi. Demikian juga untuk berat badan ya, selain dicatat harus bisa dicari juga sebetulnya berapa ya kenaikannya dari bulan ke bulan. Apakah naik, apakah turun, apakah naiknya drastis gitu ya, berarti kan bagus banget gitu atau justru turun banyak, berarti kenapa nih kok turun? Nah, itu harus bisa ditampilkan. Kalau selama ini ditampilkannya di grafik di buku ya. Jadi bukunya manual, dibuatkan grafiknya, dipantau dari situ. Kalau sekarang dibuatkan di perangkat lunak. Sehingga perangkat lunaknya harus dapat menampilkan data kenaikan berat badan bayi dan balita. Kemudian harus bisa membuat laporan ya. Kalau sama ini laporan ditulis di buku, kalau udah ada perangkat lunak harusnya laporannya dibuat langsung oleh perangkat lunak, tinggal dicetak. Demikian juga laporan dalam bentuk grafik ya. Kalau selama ini laporan itu dalam bentuk buku, kalau grafik itu di dalam kartu KMS menuju sehat ya, ada grafiknya lalu dibuat titik-titik. Kalau sekarang dibuatnya oleh perangkat lunak. Nah, di sini berarti ada 6 hal ya, 6 requirement fungsional untuk aplikasi Posyandu. Nah, kita lihat lagi, apa sekarang interface requirement? Interface requirement adalah, ini adalah requirement di mana perangkat lunak yang ingin kita bangun itu ternyata tersambung, baik dengan perangkat keras lain, atau perangkat lunak lain, atau basis data. Kok bisa? Oh, tentu saja bisa ya. Jadi untuk interface requirement ini, kita kasih contoh ya, bahwa tadi perangkat lunaknya harus dapat menerima data pencatatan berat badan bayi dan balita. Kalau waktu manual dia ditulis di kertas lalu dicatat di buku, ya. Kalau pakai perangkat lunak dicatat dulu di kertas lalu dientrikan ke aplikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ada ide lain. Ketika problemnya sudah teratasi ya bahwa sekarang pencatatannya melalui aplikasi, ada gagasan. Gimana kalau data berat badannya itu langsung saja dari timbangan digital. Jadi timbangannya sekarang dalam bentuk
timbangan digital, di mana timbangan digital tuh bisa terhubung ke aplikasi, baik melalui Bluetooth ya, ataupun lainnya. Dan nanti kalau ada yang ditimbang di timbangan digital itu, data berat badannya langsung masuk ke aplikasi. Apakah bisa? Oh, sangat bisa. Sudah banyak contoh-contohnya aplikasi yang bisa menerima data dari timbangan digital. Oke ya. Nah, bagaimana pengkodingannya? Anak-anak, kita ini tugasnya menjadi seorang analis dan desainer di kelas saya ya. Ini kita tidak mempelajari pengkodingannya. Tapi tentu saja nanti kita tetap yang bertanggung jawab terhadap pengkodingan. Jadi mau nggak mau kita harus ngerti codingnya gimana sih gitu ya. Jadi pada saat kita menetapkan requirement, tentu kita juga harus membayangkan nanti codingnya gimana ya, memastikan codingannya bisa atau enggak ya, kira-kira. Tentu saja kalau ada contoh aplikasinya, berarti codingannya pasti bisa. Perkara mudah atau tidak, itu tentu saja harus dipelajari. Tidak sekarang. Nah, kalau misalnya ternyata requirement-nya ini terlalu sulit, ya berarti hati-hati juga. Kita sebagai analis jangan menuliskannya. Ya, jangan sampai kita menuliskan sesuatu yang tidak bisa dikodingkan. Tapi kalau nomor satu ini, karena saya juga menggunakan timbangan digital, dan saya sudah melihat ada aplikasi yang bisa mencatat data dari timbangan digital tersebut. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua ini, perangkat lunak harus dapat menerima data pembayaran imunisasi. Nah, jadi anak-anak untuk imunisasi, sebetulnya imunisasi ini adalah proses yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi imunisasi itu biasanya gratis. Tapi ada imunisasi tambahan. Itu tidak dibiayai oleh pemerintah sehingga masyarakat harus melakukan pembayaran. Nah, di sini kita siapkan ya, perangkat lunak itu harus bisa menerima data pembayaran. Karena kan untuk imunisasi yang berbayar, tentu uangnya masuk ke posyandu. Dan tentu harus didata juga. Jangan sampai uangnya itu ternyata tercecer gitu ya, atau tidak masuk ke pembukuan keuangan posyandu. Nah, kalau kita misalnya idenya ya udah kalau ada yang bayar, bayarnya manual, cash, diberi kwitansi manual, ditulis, lalu baru didata ya, dicatat bahwa ada pembayaran dari ibu siapa untuk anak siapa, imunisasi misalnya MMR misalnya ya, dicatat ke sistem. Oke, pertama itu dulu. Berikutnya ada ide lain. Gimana kalau pembayarannya sekarang melalui e-wallet? Karena kita tahu bahwa sekarang orang-orang tuh melakukan pembayaran banyak yang menggunakan payment gateway atau e-wallet. Contohnya dengan OVO atau GoPay. Atau misalnya kita melakukan transaksi e-banking atau menggunakan Kris gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi untuk pembayaran itu muncul ide-ide lain. Nah, ketika ide itu ternyata melibatkan e-wallet, ya, dalam hal ini OVO atau GoPay, itu adalah perangkat lunak lain. Sehingga perangkat lunak kita terhubung atau interfacing ke perangkat lunak e-wallet. Gitu ya. Nah, ini namanya interface requirement karena terhubung dengan perangkat lunak di luar sistem kita. Jadi e-wallet itu sebetulnya sebuah sistem tersendiri anak-anak yang bisa kita gunakan, yang bisa kita fitur-fiturnya tuh kita gunakan dengan cara-cara pengkodingan tertentu. Itu disebutnya API ya. Jadi pengkodingannya agak khusus, spesifik, tapi tentu sangat bisa dilakukan. Nah, nomor 2 ini adalah interface requirement dalam bentuk perangkat lunak lain. Sedangkan nomor 3 ini contoh ya, misalnya perangkat lunaknya kan sekarang data bayi balita tuh dicatat ke sistem. Lalu muncul ide lain. Bagaimana kalau pada saat pendaftaran itu tidak perlu data orang tua itu di-entry dari awal, tapi cukup kita ambil NIK-nya, lalu nanti sistem itu akan mendapatkan informasi lainnya dari database sistem informasi kependudukan yang ada di negara kita. Ya, jadi anak-anak kalau sudah pakai iktp,
udah tahu ya, data KTP kita itu tersimpan di sebuah database. Namanya orang nyebutnya Disdukcapil gitu ya kalau di dinas ya. Pokoknya database kependudukan itu ada di Indonesia itu. Dan sebetulnya sangat boleh digunakan oleh kita-kita pengembang sistem. Supaya nggak usah lagi ngentri dari awal data penduduk. Itu capek, itu repot. Kita bisa mengambil data tersebut dari database yang sudah disiapkan oleh negara. Caranya bagaimana? Oh, tentu saja ada pengkodingan, ada cara-cara tersendiri, izin-izin, dan lain sebagainya. Tetapi sangat memungkinkan. Kalau ini memungkinkan, maka kita tulis sebagai requirement, di mana requirement itu termasuk interface requirement bagian basis data. Ya, jadi ada 3 macam requirement, interface requirement, baik ke perangkat keras, nomor 2 ke perangkat lunak, nomor 3 ke basis data. Nah, satu lagi requirement non-fungsional itu disebut dengan performance. Performance itu adalah unjuk kerja, ya. Unjuk kerja itu artinya bagaimana software itu memperlihatkan kinerjanya. Kinerja software itu apa sih? Karakteristik unjuk kerja dalam sebuah software biasanya ya berupa kecepatan. Jadi software yang bagus itu kan kalau kita pakai nggak lelet. Kalau diklik langsung muncul. Itu cepat. Kalau kita entry data langsung ada notifikasi. Nah itu cepat. Kalau nggak cepet, kalau kita klik enter, lama gitu ya. Tidak ada message, tidak ada pop-up, nggak ada info apa-apa. Lamban. Kan kita juga nggak suka ya sebagai user ya. Nah itu namanya performance. Performance dari sisi kecepatan. Ada juga ketepatan. Ketepatan itu artinya ketika perhitungan-perhitungan tidak boleh ada kesalahan. Misalnya tadi data berat badan ya, dari bulan ke bulan kenaikannya berapa sih? Nah jangan sampai softwarenya salah menghitung. Harusnya tiap bulan ternyata naik setengah kilo, tapi softwarenya karena tidak akurat, dia salah ya, malah dianggapnya tidak naik berat badan. Wah, dianggapnya tidak ada progres. 3 bulan kok tidak naik berat badan. Wah, bahaya ini. Pasti dia stunting, gizi buruk, dan lain sebagainya. Padahal itu gara-gara softwarenya salah ngitungnya. Ya, berarti performanya jelek. Jadi dia unjuk kerjanya jelek dari sisi ketepatan. Nah, unjuk kerja yang lain adalah frekuensi. Frekuensi itu biasanya terkait dengan seberapa sering software itu digunakan. Jadi software itu kalau sering digunakan dan dia baik-baik saja, berarti unjuk kerjanya bagus. Kalau misalnya dia kalau jarang yang pakai, baik gitu ya, cepat. Tapi begitu yang pakainya mulai banyak, usernya banyak, dan usernya barengan menggunakannya, dia mulai ngehang. Berarti dia unjuk kerjanya jelek dari sisi frekuensi. Nah, terbayang ya, jadi software juga punya karakteristik untuk performance. Nah, ini terkait erat dengan kualitas software. Ya, softwarenya berkualitas tidak. Kalau berkualitas, maka dia performance-nya harusnya bagus. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat kalimatnya ya. Kalimatnya konsisten, harus diawali dengan perangkat lunak harus gitu ya. Harus apa? Perangkat lunak harus dapat. Nah, kita lihat ya. Digunakan oleh banyak operator posyandu di seluruh Indonesia secara bersamaan. Jadi anak-anak, posyandu ini aplikasi yang akan digunakan oleh kader posyandu. Ada berapa posyandu di Indonesia? Tidak tahu. Jangan-jangan banyak sekali. Kenapa? Karena posyandu itu biasanya digunakannya di level RW. Bahkan ada yang RT. Sehingga di Indonesia itu ada berapa sih RT? Ada berapa sih RW? Ya, kita hitung aja provinsinya ada berapa, satu provinsi ada berapa kecamatan, satu kecamatan ada berapa RT, berapa RW. Nah, asumsi ya, asumsi. Misalnya di satu posyandu aja ada 5 kader. Berarti kalau posyandunya ada 100, sudah 1.000 kadernya. Ya, nah ini makanya di sini dicontohkan ya minimal 1 juta user. Jadi 1 juta pengguna ya 1 juta kader bisa menggunakan aplikasi posyandu secara bersamaan. Nah ini performance ya. Kalau ternyata cuman begitu 1.000 user baik, tapi begitu 10.000 wah langsung ngeheng. Nah berarti performance-nya jelek. Karena itu kita perlu menuliskan
performance requirement ini supaya user kita paham, oh maksimal atau unjuk kerjanya ternyata hanya bisa untuk 1 juta user. Kalau lebih dari 1 juta gimana? Nah, itu tidak bagian dari performance ya. Nah, nomor 2, perangkat lunak harus dapat menyimpan seluruh data bayi balita serta perkembangan berat badannya dari bulan ke bulan selama minimal 5 tahun. Jadi anak-anak, bayi itu kan dari awal lahir sampai dia menjadi balita itu kan usia 5 tahun, seharusnya kesehatannya selalu dipantau. Seharusnya berat badannya dari bulan ke bulan tuh dicatat, dipantau. Ya, kalau misalnya berat badannya nggak naik-naik, itu kan bahaya, berarti gizi buruk atau stunting atau apa nih, gitu ya. Kemudian kalau semua bayinya didata bulan ke bulan minimal 5 tahun, berarti satu bayi aja dia harus ada berapa data? 12 dikali 5, karena 5 tahun, 60 data. Berapa bayi balita se-Indonesia? Ya, anggap aja ada 30.000 misalnya ya, yang terdata ya. Atau penduduk Indonesia ada berapa sih? Separuhnya atau berapa persennya kan masih bayi balita. Nah, kebayang ya, berarti data yang harus disimpannya sebanyak itu. Belum lagi kalau sebenarnya ya anak-anak ya, data kesehatan tuh harus selalu dipantau sampai minimal lah 12 tahun. Kenapa? Karena banyak kejadian gizi buruk juga di anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, udah lewat balita gitu ya, tetapi gizi buruknya terjadi pada saat dia sekolah ya. Jadi seharusnya sampai 12 tahun harus dapat gizi bagus terus. Bahkan kalau lebih ideal lagi sampai 18 tahun ya, supaya semuanya terpantau gizinya. Jadi kebayang ya, database untuk data itu kan harusnya banyak ya, mampu menyimpan banyak data. Di sini minimal 10 juta rekor. Karena Posyandu itu cita-citanya digunakan di seluruh Indonesia. Jangan sampai dia tidak mampu menyimpan data perkembangan berat badan bayi balita seluruh anak di Indonesia. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 3, ini namanya respon time atau waktu tanggap. Jadi, waktu tanggap itu adalah dimulai dari kita user menekan enter sampai sistemnya bereaksi. Bereaksinya entah dia menyimpan data, entah dia menampilkan notif, entah menampilkan pop-up, apapun itu, pokoknya sistemnya melakukan respon. Nah, respon time-nya berapa lama? Di sini dituliskan maksimal 10 detik. Kenapa? Karena kalau user menekan enter, kemudian sistemnya diem gitu ya, user kan bingung, ini kenapa nih nge-hang atau enggak? Sehingga kita harus pastikan harus ada informasi bahwa sedang respon time dan harus dimaksimalkan 10 detik. Kalau lewat 10 detik masih nggak respon juga, maka dia seharusnya apa? Ada pesan gitu ya. Pesan bahwa gagal menyimpan atau gagal apapun gitu ya. Sehingga memang diulangi lagi prosesnya. Itu respon time itu sangat penting ya. 10 detik sebenarnya lama sih, tapi kan ini maksimal. Jadi kalau 10 detik belum atau misalnya kalau saya lihat di marketplace ya, kalau saya melakukan pembayaran tuh, kalau saya misalnya neken bayar, itu ada loading juga dan itu ada maksimalnya juga ya. Kalau nggak salah sih malah 30 detik. Kalau 10 detik sih cukup cepat ya. Nah, ini semua aja adalah contoh-contoh requirement anak-anak, bahwa perangkat lunak yang mau dibuat itu harus bisa kayak gini. Kalau nggak kayak gini berarti performance dia jelek. User bisa nggak mau nerima bahwa performance-nya di bawah dari yang disepakati. Gitu ya, ternyata respon time-nya 1 menit gitu ya. Ditolak, bisa nggak mau diterima, bisa gagal, dianggap gagal software-nya dan lain sebagainya. Sehingga untuk menuliskan performance requirement memang harus hati-hati, harus sesuai dengan keinginan user tentu saja ya, dan harus difikirkan juga ini pengkodingannya gimana ya? Karena untuk performance itu tentu pengkodingannya juga harus lebih canggih. Apakah bisa? Oh, tentu bisa ya, banyak sekali coding-coding yang bisa menampung banyak user. Contoh marketplace, kita lihat ya, usernya kan banyak sekali, setiap saat itu bisa menampung ribuan bahkan sampai jutaan user. Sama juga ya, data di marketplace juga kan banyak sekali ya.
ada data keranjang, ada data transaksi, semuanya tuh disimpan. Sehingga memang banyak sekali. Nah, ini berarti bikin codingannya nggak bisa gampang. Memang performance requirement ini tentu tingkat kesulitannya lebih tinggi ya pada saat melakukan pengkodingan, sehingga kita sebagai analis jangan sembarangan juga ya menuliskan performance requirement tanpa tahu nanti codingnya gimana. Oke ya, nah ini adalah contoh-contoh requirement. Mari kita masuk ke ilustrasi ya. Kembali ke persoalan I-Posyandu. Nah, di sini ceritanya ada bidannya ya. Jadi kalau kader itu mereka yang melakukan pemeriksaan bayi balita, mereka tetap harus lapor ke bidan sehingga ibu bidan ini harus bisa memantau. Ya, jadi kalau misalnya kita punya user requirement untuk bidan, maka tugasnya bidan itu memantau, bukan mengentry. Mengentry itu para kader. Sehingga di sini bidan itu user requirement-nya kalimatnya seperti ini. Saya ingin bisa memantau perkembangan bayi dan balita secara periodik. Nah, anak-anak, kita lihat ini sudah ada user requirement-nya. Saya tuh dalam hal ini adalah bidan. Tetapi ini kalimat yang belum spesifik. Kenapa? Karena kan tidak ditulis periode itu gimana sih? Ibu bidan mau lihatnya per anak, atau per RT, atau per posyandu. Seluruh anak ditampilkan, pantauannya, atau per anak, atau gimana sih? Nah, itu harus lebih jelas, karena ngodingnya nanti berbeda. Kalau mau nampil satu anak, maka harus bisa menampilkan berat badan si anak itu doang. Tapi kalau ingin mantaunya seluruh anak yang ada di posyandu tertentu, maka harus bisa menampilkan seluruh data perkembangan bayi balita untuk posyandu tertentu secara periodik. Periodik juga mau apa? Harian, mingguan, bulanan. Nah, itu tergantung dari kesepakatan. Nah, dari sini kita lihat ya yang sebelah kanan. Dari satu kalimat user requirement, ternyata menjadi 4 software requirement. Gimana caranya? Mari kita lihat. Untuk software requirement pertama, perangkat lunak harus mampu menerima input nama bayi dan balita yang akan dipantau. Oh, artinya ini lebih spesifik. Ternyata memantaunya itu per bayi. Jadi tidak seluruhnya, tapi dipilih dulu bayinya. Sehingga perangkat lunaknya nanti harus bisa melakukan pencarian. Karena kalau nama bayi dientrikan, kadang-kadang namanya sama. Maka dia harus melakukan searching. Harus bisa searching. Nanti searchingnya juga apakah cukup nama bayinya, apakah harus dilengkapi NIK bayi atau bagaimana. Supaya bisa spesifik terpantau. Berikutnya, setelah menemukan bayi yang ingin dipantau, kita melakukan yang namanya menampilkan seluruh data berat badan dan tinggi badan dari kapan? Dari awal sampai saat ini. Jadi yang namanya periodik itu ternyata data dia lahir sampai sekarang, sampai hari ini tanggal 11 Maret ya. Mana perkembangannya? Nah, kemudian softwarenya juga harus bisa menampilkan dalam bentuk grafik. Karena untuk melakukan pemantauan paling mudah itu disajikan dalam bentuk grafik-grafik. Jadi kita lihat ya di sini ya, satu requirement menghasilkan 4 software requirement, dan 4 software requirement ini adalah bentuk functional requirement. Ya, baru fungsional. Bagaimana dengan non-fungsionalnya? Mari kita lihat. Interface kita ingin bahwa data bayi balitanya itu tersimpan di database terpusat. Jadi problemnya adalah begini. Posyandu itu harusnya ada di Indonesia, di seluruh Indonesia. Bertebaran. Tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Jawa Barat. Tapi di Papua pun harusnya ada. Sehingga kalau kita mau membuatkan aplikasi untuk posyandu, kita harus punya database-nya itu dibuat satu terpusat. Yang bisa diakses baik di Bandung maupun di Timika, di Papua sana. Nah, kita ingin database-nya itu terpusat. Sehingga aplikasinya tuh nanti bisa menampilkan data bayi balita terpusat. Jadi kalau ada bayi lahirnya di Bandung, 6 bulan pertama di Bandung, ternyata dia ikut pindah orang tuanya ke Surabaya. Hilang nggak datanya? Tidak, karena datanya ada di pusat. Jadi ketika dia di Surabaya, dia balik lagi ke posyandu, dia kontrol lagi, datanya tuh tetap bisa dilihat. Itu namanya database terpusat.
Nah, idenya kayak gitu. Sehingga kita harus tuliskan requirement-nya bahwa ini interface requirement karena menyangkut database dan database-nya terpusat. Ide yang lain adalah pada saat melakukan pencarian, kalau nulis nama takut salah, kurang huruf I misalnya ya, Y sama I, atau apapun lah. Kadang-kadang kalau di enter itu rentan salah. Karena itu muncul ide pakai QR code orang tua gitu ya. Jadi setiap orang tua tuh diberi QR code tersendiri. Atau ada QR code yang seperti kalian melakukan absensi ya. Ada QR code ditampilkan, kalian melakukan absen melalui scan QR code tersebut, lalu masuklah ke sistem. Pengen kayak gitu juga gitu ya, sistem Posyandu itu. Tentu sangat bisa, namun ini harus dijadikan interface requirement. Kenapa? Karena terkait dengan QR. QR dan scannernya. Berarti itu terkait sistem lain dan QR itu scannernya ada hardware-nya ya. Kalau hardware-nya kamu menggunakan HP, tidak scanner khusus ya. Tidak ada barcode scanner atau QR code scanner, semuanya menggunakan HP. Tapi itu adalah aplikasi lain. Sehingga ini menjadi interface requirement. Ada dua ya. Berikutnya, performance-nya bagaimana? Nah, kalau misalnya ingin memantau data bayi, pengennya pada saat nampil data bayi itu jangan terlalu lama ya. Pas selesai dari searching, muncul datanya, itu jangan terlalu lama, 1 menit maksimal. Demikian juga pada saat ingin menampilkan grafik, dibuat menjadi munculnya grafik itu juga maksimal 1 menit. Jadi ada dua juga ya requirement-nya. Ini semua sebetulnya diminta oleh user didiskusikan bersama developer. Kalau kita hitung-hitung ternyata jadi ada 8 ya. 4 fungsional dan 4 non-fungsional. Jadi banyak. Untuk satu user requirement ternyata menjadi 8 software requirement. Apakah itu bagus? Bagus. Karena software requirement itu makin spesifik, makin memudahkan programmer kita untuk melakukan pengkodingan. Ingat ya, jadi coding itu mudah dilakukan kalau requirement-nya lebih spesifik. Bagaimana kalau requirement-nya tidak mau spesifik? Nanti masalahnya pada saat programming. Nanti programmingnya tidak sesuai dengan kebutuhan user. Programmingnya bisa jadi dia mampu melakukan pengkodingan, tetapi ternyata tidak sesuai. Itulah yang membuat nanti usernya tidak mau menerima atau tidak nyaman ya dengan hasil pengkodingannya. Nah, sehingga memang requirement itu harus dituliskan dan software requirement itu makin spesifik, makin bagus. Nah, setelah itu melakukan apa? Kita membuat dokumen. Dokumen untuk spesifikasi kebutuhan tuh disebut Software Requirement Specification atau SRS. Kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia namanya Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak atau SKPL. Nah, kita gunakan istilah SRS ya, biar kalian terbiasa. SRS ini sebetulnya dokumen lengkap. Jadi ada covernya, ada daftar isi, ada bab-bab, ada daftar referensi, dan lain sebagainya ya. Sehingga memang dia merupakan dokumen yang disiapkan template-nya. Jadi ada standarnya. Jadi dokumen SRS itu harus standar. Ya, mengikuti standar. Jadi nggak bisa ngarang, ada template, ada ketetapan, bab dan lain sebagainya. Nah, untuk kelas kita, untuk membuat dokumen ini, kita sederhanakan ya. Jadi tidak harus membuat SRS yang lengkap, yang bagus, tetapi kita membuat dokumen untuk menuliskan requirement. Nah, kalau sudah ada dokumen, kita membawa dokumen ini ke user untuk diperiksa, untuk direview. Direview apakah memang sudah sesuai dengan keinginan user, apakah konsisten atau tidak, dan lain sebagainya. Ya. Dan review ini bisa jadi lebih dari 1 kali. Jadi kalau misalnya sudah membentuk dokumen, direview ke user bilang perbaiki. Nah, nanti dia melakukan perbaikan dan seterusnya. Ya. Tapi bisa jadi 1 kali kalau semuanya sudah sepakat. Yang sering terjadi adalah pada saat review itu ternyata user tuh punya ide-ide lain atau kepikiran. Pengen begini, pengen begitu. Muncullah kebutuhan-kebutuhan baru. Sehingga kebutuhan-kebutuhan baru itu tentu saja harus dilihat oleh tim developer memungkinkan tidak untuk dikodingkan.
Sehingga kegiatan ini terjadilah negosiasi, ya, negosiasi antara developer dengan user dengan prinsipnya win-win solution. Jadi harus ada sepakat, baik dari sisi developer ataupun user, jangan sampai usernya merasa sudah meminta requirement-requirement baru, ternyata developernya merasa tidak mampu mengerjakannya. Jadi tidak ada sepakat. Nah, tidak mampu ini barangkali memang waktunya sudah selesai atau uangnya sudah habis gitu ya. Jadi kalau user sudah habis waktu, dia masih ingin requirement baru, itu bisa ditolak ya, dibilang oh nanti saja untuk pengembangan berikutnya. Itu namanya win-win solution. Nah, jadi kita bisa lihat kesimpulannya bahwa kita ini sedang melakukan requirement gathering. Ingat ya, requirement gathering itu ada user requirement, ada software requirement, di mana software requirement itu haruslah berasal atau berdasarkan daftar user requirement. Dan software requirement itu ada beberapa macam. Kita sepakati ada 3, yaitu fungsional, interface, dan performance requirement. Kalimat-kalimat untuk software requirement harusnya diawali dengan perangkat lunak harus dapat bla 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 gitu ya. Jangan lupa diberi kode. Kita sepakati kodenya disebut SR. Lalu nomor urutnya, nomor urut requirement tersebut. Nah, mari kita lihat contohnya supaya lebih terbayang. Ini adalah daftar software requirement dari studi kasus Posyandu. Kita lihat ya, kita ceritanya ada bidan ya di sini ya. Jadi kalau kemarin-kemarin untuk mendaftar itu semuanya kader. Tapi kalau udah masuk ke pemantauan, itu yang melakukan adalah bidan. Sehingga usernya adalah bidan. Bidan ingin dapat apa? Ingin dapat memantau perkembangan bayi dan balita secara periodik. Nah, berikutnya ada yang namanya software requirement. Nah, ini kodenya masih SW ya, ditulis di sini ya. Kita sepakati ya, diganti ya menjadi SR. Ya. Nah, kita lihat kode-kode software requirement itu seperti ini anak-anak. Ada kodenya, lalu ada kalimatnya. Di sini bisa kita lihat bahwa satu user requirement terdiri dari harusnya 4 ya. Kalau tadi di contoh sebelumnya kita punya 4 software requirement. Nah, di sini baru dituliskan 3. Boleh juga kalau misalnya ada requirement baru, maka dan seterusnya gitu ya. Ini baru yang fungsional. Yang non-fungsional juga harus dituliskan sama seperti ini. Nama requirement-nya apa, lalu nama software non-fungsional Jam 2.13. gitu ya. Jadi daftar inilah yang harusnya ada dibuat oleh kalian ya. Jadi requirement gathering ini hasilnya adalah daftar-daftar ini dilanjutkan nanti dengan membuat use case. Nanti ya. Jadi sekarang kita fokusnya membuat daftar ini. Di sini ada latihan ya. Silakan ada user requirement dari Posyandu. Kan sebetulnya user requirement-nya bisa banyak ya, mau mendaftar, mau pemeriksaan, mau pemantauan, atau imunisasi, atau pemeriksaan kesehatan, terserah. Kemudian buatlah atau oleh kalian secara berkelompok, siapkan software requirement-nya ya. Lalu buatlah daftarnya, ujung-ujungnya adalah tabel. Tabel seperti ini. Kita pisahkan yang fungsional dan yang non-fungsional. Oke ya. Nah, ini adalah latihan sebetulnya yang harus dikerjakan sekarang. Tetapi kalau misalnya sekarang belum selesai, tentu tolong dikerjakan secara berkelompok menjadi tugas di kelompoknya masing-masing. Demikian ya. Maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Itu harus posyandu Bu. Eh, sebetulnya kita bebaskan ya, karena kebetulan kan di kelas kalian ini kemarin-kemarin udah macam-macam ya studi kasusnya ya. Jadi kalau idealnya melanjutkan yang kemarin supaya tugasnya tuh terus-terusan berkesinambungan. Ya, Ya Bu, makasih Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Sebetulnya
Harusnya itu minggu ini tuh sudah masuk ke pemodelan use case ya. Saya juga ada videonya kok, boleh ditonton ya. Kalau nggak hari ini di pertemuan sebelumnya saya uploadkan tentang pemodelan use case. Jadi antara software requirement dengan pemodelan use case itu sangat erat, sangat nyambung. Satu software requirement tuh menjadi satu use case. Sebetulnya begitu. Jadi untuk tugas ini, kalau misalnya ada yang mau mencoba, silakan ya, sampai mendapatkan user requirement, software requirement, boleh digambarkan use case-nya? Boleh. Patokannya bagaimana? Patokannya functional requirement itu menjadi use case. Satu functional requirement menjadi satu gambar use case. Itu ya, kalau mau nyoba silakan ya. Kalau siapa tahu Bu udah ngerti, udah bisa, boleh nggak gambar use case? Sangat boleh. Kalau belum ngerti, belum bisa, jangan dulu ya. Kita bertahap. Oke ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita sampai jam berapa? 14.30. Sampai jam 2. Jam 2 apa jam 2 apa jam 14.30? 1,5 jam apa sejam sih? Coba lihat dulu ya. Oh, ya, cuma sampai jam 2 ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk waktunya. Tolong dikerjakan tugasnya. Kalau ada apa-apa boleh nanya di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, Ya, untuk absennya udah belum Bu? Soalnya tadi mau renor baru sampai rumah jadi baru masuk. oh nggak apa-apa. Nanti dari capturean ya Oh kelihatan. ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ditutup ya.